Hari itu kota Madinah sedang sibuk seperti biasa. Debu-debu berterbangan dari kaki para pejalan, pedagang menggelar barang dagangannya, dan para sahabat berlalu lalang antara Masjid Nabawi dan rumah-rumah mereka. Di tengah keramaian itu tampak seorang pria asing berdiri kagum memandangi masjid. Bajunya sederhana, wajahnya teduh, tapi matanya bersinar penuh semangat. Namanya adalah Abu Hurairah, seorang lelaki dari kabilah Daus di Yaman. Ia baru saja tiba di Madinah dan hatinya penuh harap. Ia mendengar tentang Nabi Muhammad SAW, seorang manusia yang membawa cahaya Islam yang sabdanya menjadi petunjuk hidup. Tanpa ragu, ia melangkah masuk ke masjid. Ia ingin bertemu Rasulullah SAW, menyimak setiap kata beliau, dan meneguk ilmu langsung dari sumbernya. Abu Hurairah, Assalamualaikum, wahai Rasulullah. Nabi menyambutnya dengan senyum dan menepuk pundaknya. Sejak hari itu, Abu Hurairah menjadikan masjid sebagai rumahnya. Ia hampir tidak pernah berpisah dari Rasulullah. Namun, ada satu hal yang membuat Abu Hurairah berbeda dari sahabat lain. Ia tidak memiliki keluarga di Madinah, tidak memiliki harta, dan tidak sibuk dengan urusan dunia. Yang dimilikinya hanyalah rasa haus akan ilmu dan kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah. Suatu malam ia tidur di serambi masjid dengan perut kosong. Perutnya melilit, tapi ia enggan meminta makanan. Ia lebih memilih menahan lapar daripada mengganggu orang lain. Ia tahu, jika ia terus sama Rasulullah natural, ia akan mendapatkan sesuatu yang lebih bahagia yang cuma ilmu dan petunjuk. Dan benar, hari demi hari ia duduk di sisi Nabi SAW mendengar setiap sabda beliau. Setiap kata diingatnya, setiap kalimat dicamkan. Namun ada satu masalah yang ia rasakan. Abu Hurairah, aku mendengar banyak hadits dari Rasulullah, tapi aku sering lupa, gumamnya pada diri sendiri. Ia khawatir, ia tidak ingin ilmu itu hilang, ia ingin menjadi penjaga sabda Nabi. Lalu ia memberanikan diri meminta doa kepada Nabi SAW yang akan menjadi titik balik dalam kehidupannya. Malam itu, setelah syalat Isya, Abu Hurairah memberanikan diri mendekati Rasulullah. Suasana masjid mulai lengang. Beberapa sahabat masih berzikir, namun perhatian Abu Hurairah hanya tertuju pada satu hal, permintaannya kepada Nabi. Abu Hurairah, wahai Rasulullah, ucapnya dengan suara rendah tapi penuh keyakinan. Abu Hurairah, aku mendengar hadits darimu setiap hari, tapi aku sering lupa. Rasulullah memandangnya dengan tatapan lembut, lalu bersabda, Nabi Muhammad, bentangkan selendangmu. Abu Hurairah, bingung namun taat, segera membentangkan kainnya. Rasulullah kemudian menggerakkan tangannya seolah menuangkan sesuatu ke dalam selendang itu, lalu bersabda, Nabi Muhammad, lipat dan peluklah ia ke dadamu. Tanpa bertanya, Abu Hurairah mengikuti perintah itu. Ia melipat selendangnya dan memeluknya kuat-kuat ke dadanya. Sejak saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi padanya. Ia tak pernah lupa satupun hadits yang ia dengar dari Nabi SAW. Hari demi hari berlalu, Abu Hurairah terus mengikuti majelis Nabi. Jika sahabat lain kadang absen karena urusan keluarga, perdagangan atau peperangan, Abu Hurairah tetap tinggal. Ia termasuk Ahlus Suffah, para sahabat miskin yang tinggal di serambi Masjid Nabawi, menjadikan ilmu sebagai bal hidupnya. Suatu hari, Umar bin Khattab menegur Abu Hurairah. Umar bin Khattab, wahai Abu Hurairah, bagaimana mungkin engkau meriwayatkan begitu banyak hadits, sedangkan kami pun menyertai Nabi? Kalian disibukkan dengan urusan dunia dan keluarga, sedangkan aku tidak. Aku tinggal bersama Nabi di masjid dan tidak pernah absen. Dan itulah kebenarannya. Sahabat-sahabat lain mulai menyadari bahwa Abu Hurairah memiliki misi mulia menjaga warisan lisan Rasulullah SAW agar tidak hilang oleh zaman. Ia mulai mengajarkan hadits kepada siapa saja yang ingin belajar. Puluhan, lalu ratusan, bahkan ribuan hadits dia riwayatkan dan ribuan murid belajar darinya. Namun, cobaan belum selesai. Sebagian orang mulai meragukannya, mengada-ada, kata mereka. Terlalu banyak, tuduh yang lain. Tapi Abu Hurairah tidak gentar. Pointurin talking. Basok sensi ini. Spain birim zarand dulfis citrus. Waktu berlalu, Rasulullah SAW telah wafat dan tanggung jawab menyebarkan ilmu kini berada di tangan para sahabat.
Di antara mereka, Abu Hurairah menjadi sosok penting. Namanya mulai dikenal luas sebagai periwayat hadits terbanyak. Namun, tidak semua orang memandang dengan penuh hormat. Sebagian meragukan banyaknya hadits yang ia riwayatkan. Bagaimana mungkin Abu Hurairah meriwayatkan lebih banyak hadits daripada Abu Bakar dan Umar? Bisik sebagian orang. Desas-desus terfiditrai cumrating awira ikwemu. Awits tua bawan tu membalangkan tasa ketulsi dan konsistensi stansi. Suatu hari, di hadapan banyak orang, ia berkata, Abu Hurairah, kalian mengatakan bahwa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah, sementara Muhajirin dan Ansyar tidak sebanyak itu. Ketahuilah, saudara-saudara kami dari Muhajirin sibuk berdagang, dan saudara-saudara kami dari Ansyar sibuk mengurus ladang mereka. Aku adalah seorang miskin dari Ashabus Sufa, tidak punya harta, tidak punya keluarga, dan tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW. Ibu iktimai ketipa. Iku ingat ketim mereka lupa. I am curious menam prom keragwan tingis mutapigas. Point your fudge. Lebih dari itu, para tabi'in, generasi setelah sahabat, mulai membanjiri Abu Hurairah untuk belajar hadits darinya. Nama-nama besar seperti Said bin Al-Musayyib, Abu Salamah bin Abdurrahman, dan Muhammad bin Sirin pernah belajar darinya. Salah satu muridnya bertanya, "Murid wahai Abu Hurairah, bagaimana engkau bisa mengingat sebanyak ini?" Abu Hurairah, "Aku mengikat ilmu dengan dada, bukan hanya dengan telinga, dan memang benar, ingatannya luar biasa. Bahkan ketika diuji, ia bisa menyebutkan ratusan hadits tanpa satupun kesalahan. Para ulama pun mengakui kemampuannya, dan fitnah-fitnah itu perlahan sirna, tergantikan oleh kekaguman dan penghormatan." Tapi di balik semua itu, Abu Hurairah menyimpan satu kekhawatiran dalam hatinya. Apakah semua ilmu ini akan disampaikan dengan jujur setelah ia tiada? Apakah sabda Nabi SAW akan tetap terjaga dalam ingatan umat? Di usia senjanya, Abu Hurairah tinggal di daerah Al-Aqiq dekat Madinah. Meski tubuhnya melemah, semangatnya tak pernah surut. Ia masih mengajar, menyampaikan hadits, dan menjawab pertanyaan dari para murid dan pengunjung yang datang dari berbagai penjuru negeri Islam. Kadang di sela-sela mengajar, matanya menerawang jauh dan ia berkata pelan, "Abu Hurairah, kalau bukan karena 2 ayat dalam Al-Quran, aku tak akan berani menyampaikan satupun hadits." Lalu ia membacakan firman Allah, "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa bukti-bukti yang jelas dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat." 159. Air mata kadang mengalir di pipinya. Ia bukan menyombongkan hafalannya. Ia takut jika ada satu sabda Nabi yang ia ketahui namun tidak ia sampaikan. Baginya menghafal adalah amanah, menyampaikan adalah kewajiban. Menjelang wafatnya, Abu Hurairah sering terlihat bermunajat dalam sujud panjang. Doa yang paling sering ia ucapkan adalah, "Ya Allah, aku mencintai Rasul-Mu, maka pertemukanlah aku dengannya di surga." Dan akhirnya di tahun 59 Hijriah, dalam usia sekitar 78 tahun, Abu Hurairah menghembuskan nafas terakhirnya. Madinah berduka. Salah satu penjaga warisan kenabian telah pergi, namun jejaknya abadi. Lebih dari 5.000 hadits ia riwayatkan. Ribuan murid menyebarkan ilmunya ke berbagai penjuru dunia Islam. Dan berkat ketekunan serta keikhlasannya, jutaan umat Islam di seluruh dunia hari ini mengenal sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui lisan dan hafalannya. Ia bukan seorang khalifah, bukan panglima perang, tapi ia adalah penjaga cahaya, penghafal sabda Nabi. Abu Hurairah, sang perawi hadits terdalam sejarah Islam. Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini, setiap hadits yang kita amalkan, mungkin pernah melewati lisan seorang lelaki miskin yang tidur di serambi masjid, tapi hatinya penuh dengan cahaya kenabian. Semoga Allah merahmati Abu Hurairah dan membalas seluruh perjuangannya dengan jannah yang tertinggi.